warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala SDG Karangmalang, Bapak Eko Siswanto, yang saya hormati seluruh pegawai di SDG Karangmalang, yang saya hormati Ibu Erni selaku di sini sebagai pengamal ya. Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada sore hari ini ya kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan paparan dari tugas Ibu yang hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hal ini Bu Erni adalah sebagai peserta MOOC B3K pada tahun 2025 ini yang akan memaparkan dari rencana tindak lanjut hasil MOOC selama 2 hari ini. Ya. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita pula sebagai rekan di SDG Karangmalang. Adapun beberapa hal yang nantinya akan kita lakukan pada kegiatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat langsung saja untuk selanjutnya kita akan bicarakan bersama pemaparan materi oleh Ibu Diah L. Deviana dengan pengenalan wilayah kita instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SDG Karangmalang Kota Semarang. Mohon bersiap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Karangmalang, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Karangmalang. Izin berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan materi selama 2 hari kegiatan orientasi di Balai Diklat kemarin tanggal 25 November sampai 26 tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SMA Karangmalang Kota Semarang. Tapi sebelum saya memaparkan materi tersebut, saya akan memperlihatkan dokumentasi saya selama 2 hari di Balai Diklat kemarin. Dokumentasi ini adalah sebuah kenangan kami selama 2 hari di Balai Diklat yang dimulai dari BBB sampai bergoyang-goyang gambar Semarang bersama-sama dengan teman-teman kita. Baik, kita mulai. Di sini pemerintah Kota Semarang mempunyai misi dan visi yang mencerminkan nilai-nilai dan etika yang sesuai dengan dasar hukum APBNP. Visi Kota Semarang untuk 5 tahun ke depan adalah Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat, menuju masyarakat semakin sejahtera, yang menunjukkan komitmen untuk menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa. Visi pemerintah Kota Semarang adalah ada peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan potensi ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, komitmen terhadap ekonomi inklusif berbasis sumber daya manusia digital dan ekonomi kreatif global, serta menjamin kualitas lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan. Nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Semarang. Nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Semarang ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2016 yang kemudian diperbarui menjadi Nomor 37 Tahun 2022 yang berusaha untuk menetapkan nilai-nilai dasar dan budaya kerja yang dijunjung tinggi di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang mencakup integritas, kolaborasi, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas.
Dasar Hukum Manajemen Kepegawaian P3K. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang perlu menetapkan pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN itu sebagai profesi yang berdasarkan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku tersebut berisi tentang pengaturan perilaku agar pegawai ASN selalu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Penilaian kinerja P3K ini dilakukan yang melakukan penilaian itu atasan kita Bapak Ibu. Dan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap P3K perlu memperhatikan sebagai berikut. Penilaian P3K berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai perilaku kerja P3K. Penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan. Disiplin P3K. Disiplin ini di sini berartinya kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan menteri. Sesuai dengan Permendikbud-Ristek 13 tahun 2023, disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Permendikbud-Ristek adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam pemerintah dalam peraturan menteri dan sesuai dengan undang-undang. Pelanggaran disiplin itu setiap ucapan terdiri dari setiap ucapan, tulisan atau perbuatan P3K yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin P3K, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja pegawai. Maksud kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Jam kerja pegawai itu rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi P3K. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan angka saya di bulan Desember. Di bulan November kemarin. Nah, di sini terlihat ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, ada rencana hasil kerja individu, aspek indikator kinerja individu, target kegiatan dan tahapan, output kegiatan, dan penetapan nilai-nilai berangkat. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi itu ada terkelolanya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Rencana hasil kerjanya pelaksananya praktek pembelajaran melalui observasi yang disepakati bersama kepala sekolah,
Aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerja individu, tingkat kualitas pengelolaan praktek pembelajaran guru melalui observasi praktek kinerja. Akhirnya kualitasnya 100%, waktunya biasanya 420 menit yang biasa kita isi di simpatik ya. Kegiatan dan tahapan, kegiatan pembelajaran di kelas tahapannya adalah kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan akhir pembelajaran. Output kegiatannya bisa modul ajar, penerapan nilai-nilai perangkat, menyusun modul ajar, melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar, materi, memberi tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan, menilai tugas siswa. Itu mungkin contoh rencana hasil kerja saya di bulan November yang sudah diverifikasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekian, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya tunggu. Terima kasih sekali. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eni yang telah memaparkan rencana tindak lanjut dari hasil ya Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Farida, silakan. Bu Eni menjelaskan sedikit tentang penilaian kebijakan. Namun bagaimanakah maksud dari penilaian kebijakan yang dilakukan secara objektif, terukur, partisipasi, transparan, dan akurat? Bagaimana penilaian Bentuk penilaian. Terima kasih sekali atas pertanyaannya untuk Farida. Bentuk penilaian secara objektif, transparan, terukur itu bentuknya sesuai dan konsisten, sesuai dengan perilaku dan perkataan harus sesuai. Perilaku dan perbuatannya harus sesuai dengan tanggung jawab kita terhadap tugas pokok kita sebagai guru. Begitu mungkin Dan terima kasih. mungkin terima kasih sekali. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Di sini setelah saya mendengarkan paparan dari Bu Erni, setelah mendengarkan paparan tentang perilaku kinerja, yang akan saya tanyakan bagaimana cara melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Cara melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi adalah dengan kita harus jujur. Pertama, jujur dalam absensi. Biasanya absensi itu kadang kebanyakan orang ada yang titik. Nah, cara kejujuran tersebut sudah melenceng dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Berintervensi dan berintegritas. Jadi jujur dan harus bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ibu dan Bu Farida yang telah menyampaikan pertanyaannya dan luar biasa sudah dijawab oleh Bu Erni ya. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang telah disampaikan Bu Erni menjadi bermanfaatan untuk kita juga dan Ibu sebagai PTKK atau PNS kita sama-sama sebagai ASN ya. Dan kita mengetahui bahwa kita sebagai pemangku di sekolah ini sebagai pegawai memiliki nilai dan etika bagi diri kita sendiri yang khususnya sebagai pegawai di SD Negeri Karangmalang. Dalam hal ini yang telah disampaikan oleh Bu Erni seperti halnya objektif, terukur, partisipasi, transparan, akuntabel, dan disiplin. Itu ya Bu Erni ya. Sehingga diharapkan kita sebagai pegawai bisa melakukan apa tanggung jawab kita yang sesuai dengan tupoksi kita sebagai seorang guru. Ya Bapak Ibu, kita cuma ujung acara, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan dari